Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Malang. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, berikut ada beberapa panduan yang bisa adik-adik perhatikan dan adik-adik simak. Yang pertama, dimohon untuk orang tua membimbing adik-adik dalam beribadah online di rumah masing-masing. Yang kedua, dimohon adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan pakaian rapi dan sopan seperti selayaknya kita pergi ke gereja. Yang ketiga, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Yang keempat, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan hatinya dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kelima, dimohon adik-adik untuk mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan bersungguh-sungguh dan bersukacita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu HKBP Malang 27 Desember 2020. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari lagu yang berjudul Allahku Besar. Semua ya, kita bernyanyi ya. Ayo Bang Dapot. Dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang diciptakannya. Allahku besar, dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang diciptakannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, supaya memulai kita ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika kami mau memulai ibadah kami pada hari ini, tinggallah bersama kami ya Bapa, agar ibadah kami ini boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami,
yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Inilah doa dan seru kami yang kami hantarkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu AKBP Malang, kita saatnya belajar firman Tuhan ya. Sudah disiapkan Alkitabnya? Baiklah, kalau sudah siap Alkitabnya, mari kita buka. Injilnya hari ini diambil dari Yesaya pasal 63 ayat 7. Yesaya pasal 63 ayat 7. Jadi cuma satu ayat ya adik-adik. Sudah dapat semua? Baiklah, kalau sudah dapat, mari kita membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Shalom adik-adik yang di rumah. Kembali lagi kita di ibadah sekolah minggu online pada tanggal 27 Desember 2020. Nah, adik-adik di rumah, nats kita pada minggu ini diambil dari Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-7. Cuma satu ayat ya adik-adik. Nah, adik-adik di rumah tapi tahu nggak ya maksud dari ayat ini? Firman Tuhan hari ini mengenai doa, pengakuan dan permohonan Israel. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Nah, semoga adik-adik masih ingat ya, bangsa Israel itu adalah bangsa yang seperti apa? Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Ada banyak bangsa di dunia ini yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih besar daripada bangsa Israel. Tetapi kenapa ya kok Tuhan memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya? Adik-adik masih ingat? Nah, bangsa Israel itu dipilih atas kehendak Tuhan Allah sendiri. Nah adik-adik, balik lagi kita ke nats hari ini. Pengakuan apakah yang diucapkan bangsa Israel? Jawabannya, pengakuan atas kasih juga kebaikan Tuhan. Pengakuan itu bukanlah asal ucap loh adik-adik, tetapi itu semua berdasarkan pengalaman nyata yang dialami oleh bangsa Israel sendiri. Begitu juga dalam kehidupan kita sendiri. Nah, ada 3 hal penting yang bisa kita ambil dari pengakuan bangsa Israel ini. Yang pertama, kebaikan Tuhan karena kasih-Nya. Apakah Tuhan melakukan perbuatan baik kepada manusia karena kita baik? Tidak, bukan? Perbuatan baik yang dilakukan Tuhan itu dikarenakan begitu besar kasih setianya kepada manusia. Bukan karena melihat apakah kita ini baik atau tidak, pintar atau tidak, cantik atau tidak, kaya atau tidak, tetapi semua Tuhan lakukan untuk kita karena begitu besar kasih-Nya akan manusia. Yang kedua, kebaikan Tuhan harus diungkapkan. Begitu besar kebaikan dan kasih Tuhan kepada kita, apakah kita hanya menyimpannya sendiri? Tidak, bukan? Kebaikan Tuhan yang sangat besar dan sangat luar biasa kepada kita harus kita ungkapkan. Dengan cara apa? Dengan cara bisa melalui pujian, kita memberikan pujian kita kepada Tuhan, juga melalui sikap dan perilaku kita yang baik terhadap teman dan sesama, dan lain sebagainya. Mengapa kebaikan Tuhan harus kita ungkapkan adik-adik? Sebagai bentuk kita menghargai semua kebaikan dan kasih setia yang Tuhan curahkan kepada kita. Yang ketiga, Tuhanlah juru selamat yang peduli. Tuhan Allah tidak hanya mengasihi dan memberkati kita karena kasih-Nya saja, tetapi Tuhan Allah mengangkat kita dari setiap persoalan hidup kita. Bukan hanya itu adik-adik, siapa yang menebus dosa kita? Ya benar, Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menebus dosa kita ketika kita jatuh
dan gagal, siapa yang menolong kita? Betul, Tuhan Allah. Seperti Papa dan Mama kita yang akan menolong kita saat kita kesusahan. Tuhan pun akan selalu ada di saat kita butuh pertolongan. Adik-adik, keberhasilan dari Papa Mama kita dalam mendidik, membimbing, dan membesarkan kita menjadi anak-anak yang pandai, bertanggung jawab, anak yang sopan, dan selalu berperlakuan baik itu juga semua berkat dari kebaikan dan kasih setia Tuhan. Coba sekarang adik-adik tuliskan di kertas apa saja yang telah Tuhan perbuat terhadap kehidupan kalian dan berkat apa saja yang telah Tuhan berikan kepada adik-adik dan adik-adik bisa nikmati sampai saat ini. Banyak bukan? Jadi pengakuan akan perbuatan kebaikan Tuhan kepada kita ini bisa kita ungkapkan dalam bentuk ibadah syukur. Sebagai tanda adanya kesadaran kita bahwa semua berkat yang kita terima itu semata-mata karena kasih-Nya, kebaikan, dan kepedulian Tuhan kepada kita. Nah, jadi demikian firman kita untuk hari ini. Shalom. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami puji dalam Yesus Kristus, puji syukur atas berkat penyertaan-Mu hingga hari ini, hingga ujung tahun 2020 ini kepada kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu HKBP Malang. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu hari ini dapat kami terapkan, dapat kami lakukan di kehidupan kami, agar kami dapat mensyukuri kasih yang Engkau berikan, mensyukuri berkat yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu Sekolah Minggu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berkati orang tua kami, beri kesehatan, beri rezeki melalui berkat-Mu saja. Tuhan Yesus, inilah doa kami, kiranya Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik, ingat selalu ya, menjaga kesehatan. Dalam masa seperti ini, kita juga harus rajin cuci tangan, keluar jika perlu saja, dan juga menggunakan masker saat keluar rumah. Setelah kembali ke rumah, jangan lupa juga untuk membersihkan diri. Adik, jaga kesehatan selalu ya. Tuhan berkati. Shalom. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum menutup ibadah kita hari ini, mari kita bernyanyi kembali yang judulnya adalah Di Badai Topan Dunia. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Tuhanlah perlindunganmu, hendapi
Adik-adik sekolah minggu, kita sudah di pengunjung ibadah kita ya hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Bapa, kami telah menyelesaikan ibadah pada hari ini dan telah menyerahkan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini dapat berguna bagi kami dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ya, bila mana dalam kondisi akhir-akhir ini masih berada dalam kondisi pandemi Tuhan, kiranya kami berdoa untuk menjauhkan dari segala sakit penyakit. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan bangsa ini juga Tuhan dan bangsa-bangsa yang lain di seluruh dunia sehingga kami bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Dan berkatilah juga Tuhan orang tua kami di dalam menjalankan aktivitasnya, di dalam menjalankan pekerjaannya, kiranya pekerjaan dan usaha yang dilakukan dapat melakukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Berkatilah juga kami yang masih dalam studi di sekolah, kiranya kami bisa mengikuti studi dengan baik dan memperoleh prestasi yang baik juga Tuhan. Tuhan, terlebih dari itu, kami adalah manusia yang tak luput dari segala dosa. Kiranya ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri pada hari ini. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkatilah ya Tuhan, bimbing kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalanku. Amin. Shalom.